Ini, aku tidak tahu. Ucap Hong Huangzulong tercengang, dan Qin Chen sedikit bingung dengan perubahan yang terjadi dalam api karma kehampaannya. Namun, ini seharusnya menjadi hal yang baik, bukan hal yang buruk. Kata Hong Huangzulong, jika benda dalam kekacauan itu persis seperti yang ditinggalkannya, maka manfaat yang diperoleh Qin Chen benar-benar luar biasa. Meski mungkin tidak tercermin sekarang, di masa depan pasti bisa melihat petunjuknya. Ayo pergi, seharusnya tidak ada apa-apa di sini sekarang. Kata Hong Huangzulong. Qin Chen mengangguk dan mencoba memasukkan api karma kehampaan ini ke dalam tubuhnya, tetapi yang mengejutkan Qin Chen adalah bahwa api karma kehampaan ini tidak dapat diserap ke dalam tubuhnya untuk sementara waktu. Api karma kehampaanmu telah mengalami transformasi. Kecuali jika kamu memurnikannya lagi, itu akan berada di bawah kendalimu. Ucap Hong Huangzulong langsung melihat petunjuk itu. Harus disempurnakan lagi. Gumam Qin Chen, tatapannya memadat, dia jelas merasakan ini juga, lagi pula, api karma kehampaan di depannya telah berubah secara radikal. Jika itu masalahnya, maka aku akan memurnikannya lagi. Kata Qin Chen, matanya terbakar. Api karma kehampaan ini adalah api karmanya, yang masih berada di bawah kendalinya. Qin Chen percaya bahwa dia pasti bisa menyempurnakannya lagi. Segera, dia duduk bersila, di platform tinggi ini, dan mulai menyempurnakan api teratai hijau di depannya. Apa yang tidak diketahui Qin Chen adalah bahwa ketika 4 api teratai memasuki api karma kehampaan, banyak orang bijak telah naik ke dunia ini. Begitu banyak master terhormat menginjakkan kaki di tanah ini, mereka dikejutkan oleh keajaiban di sini. Ada jalan di mana-mana, membuat semua orang sangat bersemangat, seolah-olah ada harta yang tak terhitung jumlahnya menunggu mereka untuk digali. Namun, ketika semua master terhormat ini mencari dan mencari, tetapi tidak ada harta sama sekali. Hanya pada saat inilah semua orang mulai menemukan bahwa tampaknya tidak ada harta karun di sini, dan beberapa hanyalah jalan yang tak terbatas dan luas. Namun, tidak peduli seberapa kuat para master terhormat ini, mereka tidak dapat memahami misteri dunia ini secara sekilas. Lagi pula, tidak semua orang seperti Qin Chen, yang memiliki bimbingan dari Hong Huangzulong. Tetapi mereka yang memasuki tempat ini, bagaimanapun juga, adalah klan besar teratas dari ras iblis, seperti Pangeran Gagak Emas dan Putra Huoluan. Beberapa tetua di belakang mereka, setelah berdiskusi, langsung mendapat kesimpulan. Pada kesimpulan ini, semua orang terkejut, dan berita itu menyebar dengan cepat. Apa? Ini adalah sebidang tanah yang kacau, kamu bisa merasakan kekuatan kekacauan, memahami jalan teratas dunia. Tidak heran semua yang ada di sini berasal dari jalan besar, ternyata seperti ini. Ucap banyak orang kuat yang bersemangat, dan banyak master terhormat mulai mencoba memahami tanah ini, ingin memahami jalan yang kacau di dalamnya. Yang pertama mendapatkan keuntungan adalah Pangeran Jinwu, dan Putra Huoluan. Lampu api bermekaran di atasnya. Melihat keuntungan Pangeran Jinwu dan Putra Huoluan, semua orang terhormat tidak bisa tidak mengagumi mereka, dan bahkan menunjukkan kecemburuan yang mendalam. Kedatangan yang sama di tempat ini, tetapi dengan keuntungan yang berbeda, tentu tidak ada yang bisa tetap tenang. Meskipun Pangeran Jinwu dan Putra Huoluan hanya menangkap 1 atau 2 dari mereka, hati mereka sangat gembira. Master terhormat lainnya tidak tahu apa yang mereka hadapi, tetapi mereka sudah mengerti apa yang mereka pahami. Jalannya sangat sederhana, bahkan tidak masalah apakah itu jalan teratas, karena tempat ini melibatkan asal rantai perbaikan klan api. Mereka mendapat banyak manfaat. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan apa-apa dalam kekacauan, mereka dapat menggunakan kekuatan di sini untuk mendapatkan warisan dari leluhur mereka lebih cepat dan merangsang kekuatan warisan mereka sendiri. Tepat ketika banyak orang iri dengan keuntungan Pangeran Jinwu dan Putra Huoluan, ujung lain dari dunia ini tiba-tiba meledak ke langit, dan sinar cahaya dari jalan itu terlempar tinggi di atas langit. Apa yang telah terjadi? Ucap banyak orang penasaran dan bergegas ke arah itu. Ketika banyak master terhormat bergegas ke tempat cahaya keluar dari jalan besar, mereka melihat penghalang di depan mereka. Pada saat ini, beberapa orang bergerak maju di penghalang jalan, dan terus memperdalam. Untuk sementara waktu, banyak orang tertarik dan mulai mendobrak pembatas jalan.
Selain itu, bahkan Pangeran Jinwoo dan Putra Huoluan dan yang lainnya tertarik, dan mulai bergerak maju dengan bawahannya. King Kong Dizun dan Gui Chan Dizun dan lainnya juga mengambil tindakan. Tiba-tiba, semua orang dikelilingi oleh jalan tebal Senlian, membombardir penghalang jalan di depan mereka. Yang mengejutkan semua orang, setelah penghalang jalan dibuka, ada yang baru di bawah, dan kekuatan setiap penghalang jalan secara bertahap meningkat. Ini, pasti semacam ujian. Ucap seseorang bersemangat. Banyak orang bersemangat dan terus bergerak maju. Menurut pendapat mereka, begitu mereka lulus ujian penghalang jalan, mereka pasti akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Pangeran Jinwoo dan Putra Huoluan menyatukan banyak master untuk menembak bersama, dan kecepatan mereka jelas yang tercepat. Selain itu, master terhormat lainnya juga bergabung satu demi satu. Jika mereka tidak bergandengan tangan di sini, bahkan jika mereka mendapatkan harta karun itu, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menikmatinya. Bahkan Gui Chan Dizun telah menemukan tim untuk membentuk aliansi. Meski semua orang tahu bahwa satu sama lain memiliki gambaran tersendiri, setidaknya semua orang berada di tim yang sama. Jika Anda maju sendiri, saya khawatir Anda akan tertinggal jauh. Tentu saja, beberapa orang memikirkan Qin Chen yang pernah masuk ke sini sebelumnya, dan bertanya-tanya kemana dia pergi. Pada awalnya, mereka bertanya-tanya apakah Qin Chen telah memasuki kedalaman penghalang jalan, tetapi ketika mereka mencapai lebih dari 100 penghalang, mereka semua menggelengkan kepala. Dengan Qin Chen sendirian, sangat sulit untuk memasuki kedalaman penghalang jalan ini. Dengan lebih dari 100 penghalang di jalan, kekuatannya telah mencapai titik yang sangat tidak normal, dan setiap orang perlu bekerja sama. Semua orang terus bergerak maju. Akhirnya, tidak tahu berapa lama setelah itu, tim Pangeran Jinwoo memimpin dalam menerobos penghalang. Akhirnya lulus. Gumam Pangeran Jinwoo bersemangat, mengangkat kepalanya, dan melihat anak tangga yang menjulang tinggi di depannya. Setelah tim yang dipimpin oleh klan Jinwoo melewati, tim yang dipimpin oleh klan Huoluan juga melewati pembatas. Di tangga, entah harta apa yang ada di sana, dan siapa yang naik lebih dulu bisa memanfaatkan kesempatan itu, dan siapa yang tidak mau menjadi yang pertama. Segera, Pangeran Jinwoo memimpin bawahannya untuk memanjat dengan cepat, tetapi Putra Huoluan secara alami tidak mau ketinggalan, matanya tertuju, dan dia mulai mendaki untuk pertama kalinya. Dan saat kekuatan besar ini naik, tim di belakang juga cemas. Banyak master terhormat semua bersatu dan melakukan semua gerakan mereka, memecahkan penghalang dan bergegas menaiki tangga. Dalam sekejap, sekelompok orang ini berlari dengan panik. Pada saat ini, di puncak tangga, udara kacau melonjak dari tubuh Qin Chen, seluruh tubuhnya telah terintegrasi ke dalam api teratai hijau ini. Di sekujur tubuhnya, dedaunan hijau berubah menjadi bunga dan tulang, mengelilinginya di tengah, lahir dalam kekacauan. Qin Chen merasakan kekuatan yang mulia melonjak di tubuhnya. Itu awalnya basis kultivasi di Zun jangka menengah. Tanpa disadari, sudah memasuki tahap akhir di Zun. Selain itu, api teratai hijau secara bertahap disempurnakan olehnya, dan dipadukan dengan jiwanya. Pada saat ini, banyak master terhormat sudah mendekati puncak tangga di bawah lari cepat yang hiruk-pikuk. Meski semuanya terengah-engah lelah, hati mereka panas. Apa itu? Tiba-tiba, seorang yang terhormat berteriak dan menunjuk ke puncak tangga. Beberapa orang memiliki mata yang tajam. Dari kejauhan, mereka bisa melihat puncak tangga memancarkan cahaya biru muda, seolah-olah ada harta karun. Tiba-tiba, mata semua orang memanas. Pada saat ini, semua orang tergila-gila, melihat cahaya biru di puncak tangga, di mana udara kekacauan terisi, dan lingkaran cahaya biru yang memantulkan langit bermekaran. Pemandangan ini terlalu luas, dan suasana kacau menutupi langit, seolah-olah langit bisa ditutupi. Kecuali klan iblis, semua orang segera pergi dari sini. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar, dan langsung terjadi keributan di antara kerumunan, karena tim yang dipimpin oleh Putra Huoluan, yang sedang berjalan di depan tangga, memblokir bagian atas tangga untuk pertama kalinya, dan mengusir orang dari ras lain. Mengapa? Ini bukan tempat klan iblismu. Ucap master dari klan hantu yang kuat mau tidak mau berkata dengan marah. Klan hantu dapat dianggap sebagai klan besar di alam semesta,
dan mereka berbicara dengan sangat percaya diri. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diusir oleh seorang Dizun di bawah komando putra Huo Luan, master klan hantu yang kuat jatuh dengan keras di tangga, dan api berguling membakar tubuhnya. Dia buru-buru memadamkannya, dan sedikit ketakutan. King Kong Dizun, gumam master klan hantu berubah ketika dia melihatnya, dan berkata dengan suara yang dalam, King Kong Dizun, kamu berasal dari klan batu raksasa, jangan terlalu banyak menipu orang. Hahaha, meskipun kursi ini bukan klan iblis, tapi klan batu raksasa, atas undangan putra Huo Luan, kursi ini setuju untuk sementara bergabung dengannya. Saya secara alami akan membantu menyelesaikan masalah putra Huo Luan. Bagaimana kursi ini bisa dianggap menipu banyak orang? Ucap King Kong Dizun tertawa dan mencibir. Cahaya keemasan di tubuhnya menyala, dan ekaristi Vajra yang agung didorong ke ekstrim. Saat cibiran terdengar, seorang pria kuat dengan Buddha Yin di kepalanya keluar, dan Yin Qi yang samar bertahan dan menyapu tubuhnya, membuat orang merasa ngeri seperti jatuh ke neraka. Gui Chan Dizun, gumam master terhormat yang diusir tidak bisa tidak tenggelam dalam hatinya. Gui Chan Dizun adalah anggota klan Buddha Yin. Dari segi ketenaran, dia tidak berada di bawah King Kong Dizun, tapi sebenarnya dia berlindung di klan Huo Luan. Bukan hanya Gui Chan Dizun dan King Kong Dizun yang maju. Di tengah kerumunan, ada juga beberapa Master Dizun terkenal yang keluar, seperti Night Demon Dizun. Dapat dikatakan bahwa putra Huo Luan ditambah Pangeran Gagak Emas telah menduduki sebagian besar kekuasaan di sini. Mata putra Huo Luan berkilat, tetap pada orang kuat dari klan hantu, dan mencibir, semut klan hantu berani membuat keributan di sini, apakah tidak sabar untuk hidup? Wajah master terhormat klan hantu menjadi sangat jelek, meskipun sangat memalukan hingga sulit untuk ditelan, tetapi dia tidak punya pilihan. Bahkan jika master terhormat dari ras lain yang hadir sangat tidak puas dan bahkan merasa marah, tetapi situasinya lebih kuat dari yang lain, mereka hanya bisa menelan amarah mereka ke dalam perut mereka. Saat ini, semua orang dapat memahami bahwa putra Huo Luan, Pangeran Gagak Emas, dan yang lainnya ingin memonopoli harta di platform tinggi ini. Tidak mungkin bagi orang lain untuk memanfaatkan harta karun di sini. Pangeran Jinwu, putra Huo Luan ini telah menarik terlalu banyak orang. Jika harta itu diperolehnya nanti, jika kita ingin mengambil harta itu darinya, saya khawatir. Di sisi Pangeran Jinwu, Master Dizun klan Gagak Emas berkata dengan suara rendah. Karena putra Huo Luan menarik banyak master non-iblis, kekuatan keseluruhan tim klan Huo Luan jelas lebih kuat dari klan Jinwu mereka. Pangeran Jinwu mendengus, matanya berkilat dingin dan berkata, mari kita lihat perubahannya dulu. Meskipun orang-orang ini berlindung di klan Huo Luan, tetapi begitu harta itu lahir, apa yang akan terjadi padanya? Ucap Pangeran Jinwu tersenyum penuh arti. Jika putra Huo Luan benar-benar berpikir bahwa Gui Chan Dizun, King Kong Dizun, dan Night Demon Dizun ini akan rela menyerah padanya, dia akan menderita kerugian besar, dan akhirnya akan terjadi perkelahian. Dan pada saat ini, di tangga, persepsi Qin Chen telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam api berbentuk teratai hijau. Api langit pertama Qin Chen adalah api iblis King Lian. Kemudian, dia menerima api es You Kong, api emas matahari agung, api jiwa Yin Yang, api nyata Zimei, dan bahkan api bencana dan api dunia bawah yang dikabarkan sebagai api tertinggi klan iblis dari tangan yang mulia Tianhuo. Serta api entropi racun langit, semua api ini bergabung untuk membentuk Jiu Yu Shengyan, yang akhirnya berevolusi menjadi api karma kehampaan. Setiap langkah nyala api di tubuh Qin Chen sangat sulit. Setelah reinkarnasi, api karma kehampaan di tubuh Qin Chen sekali lagi menjadi api teratai hijau, berubah menjadi api pertama Qin Chen. Namun, kali ini api teratai hijau di tubuh Qin Chen dan api iblis King Lian di tubuh Qin Chen sudah menjadi dua keberadaan yang sama sekali berbeda. Semua ini karena manfaat dari api teratai emas, api teratai putih murni, api teratai merah, dan api teratai hitam, semuanya bergabung menjadi api karma kehampaannya.